Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Muhammad Nur Fauzi, MPD, selaku dosen pengampu metodologi penelitian kuantitatif, beserta teman-teman sekalian. Di sini saya akan memaparkan tentang metodologi pendidikan kuantitatif dengan judul pengaruh media sosial terhadap perilaku peserta didik. Langsung saja mengenai latar belakang masalah. Media sosial merupakan sebuah sarana komunikasi pada masa kini yang sangat pesat dalam perkembangannya. Media sosial menjadi salah satu sumber informasi yang paling banyak digunakan oleh orang, khususnya oleh pelajar. Media sosial juga dapat memudahkan pelajar mendapatkan informasi yang lebih banyak, sehingga tidak jarang bagi mahasiswa atau siswa untuk mengandalkan sebagian aplikasi pada sumber smartphone mereka dibandingkan dengan harus membuka pelajaran atau membuka buku. Selain menyiapkan informasi yang lebih luas dan akurat, aplikasi ini dinilai lebih mudah dibandingkan dengan buku pelajaran. Media sosial juga dapat bermanfaat apabila digunakan dengan sebaik-baiknya, seperti digunakan untuk mencari bahan pelajaran, mencari bahan materi, mencari bahan diskusi, dan lain sebagainya. Namun di sisi lain, penggunaan media sosial juga ada dampak negatifnya yang kemudian akan mengganggu kehidupan atau perilaku sosial anak, seperti terlalu banyak waktu yang digunakan dalam media sosial, melakukan game online, dan mengakses konten-konten yang tidak senonoh atau tidak baik. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana siswa dalam berinteraksi dengan media sosial dan dampak dari media sosial bagi siswa tersebut. Apakah siswa mampu dalam menyimbangi kedua hal tersebut dengan tidak berpengaruh dengan semua yang ditampilkan di media sosial, karena banyak dari siswa yang sangat bergantung dengan smartphone dan tidak lagi menghiraukan lingkungan sekitarnya. Maka kami tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul pengaruh media sosial terhadap perilaku peserta didik. Adapun terkait identifikasi masalahnya, yakni teknologi internet tidak sepenuhnya memberikan dampak tetapi juga memberikan manfaat bagi peserta didik. Kemudian faktor apa yang mempengaruhi peserta didik dan apa solusi yang baik untuk hal tersebut. Yang kedua, batasan masalah. Ada dua batasan. Yang pertama, pengaruh media sosial bagi peserta didik, dan yang kedua, peranan media sosial terhadap perilaku peserta didik. Untuk yang ketiga, yakni rumusan masalah. Yang keempat, rumusan masalah. Ada dua. Yang pertama, karakteristik media sosial terhadap perilaku peserta didik, juga pengaruh media sosial terhadap perkembangan zaman yang semakin maju. Selanjutnya, tujuan penelitian mengetahui seberapa pengetahuan peserta didik terhadap media sosial, juga penggunaannya. Dan yang kedua, dampak media sosial bagi peserta didik. Adapun manfaat penelitian ini adalah peneliti bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh media sosial terhadap perilaku siswa. Yang kedua, untuk mengetahui seberapa luasnya media sosial berguna bagi peserta didik. Untuk yang selanjutnya, yakni kajian tinjauan pustaka. Media sosial adalah suatu alat yang digunakan untuk memudahkan seseorang dalam berpartisipasi atau mendapatkan informasi dari sebagian sumber lain. Media sosial sekarang sangat berkembang dengan pesat, sehingga banyak manusia yang sekarang lebih menggunakan media sosial. Menurut Nasrullah, media sosial adalah alat yang digunakan untuk mempresentasikan atau berkomunikasi, bekerja sama dengan pengguna media sosial yang lain. Direktur Jenderal Aplikasi Informatika atau Aptika, Kementerian Kominfo menjelaskan bahwasanya penggunaan internet di Indonesia ini sangat banyak diminati, bahkan mencapai 80 juta orang, dan beralih menjadi tingkat ke-8 di dunia dari segi banyak penggunaannya. Adapun tujuan penggunaan internet 87,13% untuk mengakses jaringan sosial
seperti Facebook, Instagram, WhatsApp, dan media sosial yang lain. Selain digunakan untuk mengakses jaringan sosial, pengguna juga mencari berita dan selebihnya untuk membuka email, chatting, game online, dan juga video call. Sehingga tujuan dari peneliti ini yaitu untuk mengetahui seberapa pengaruh penggunaan media sosial terhadap perilaku siswa. Dalam metode ini, penelitian menggunakan metode kuesiosional yang merupakan suatu penelitian yang melihat hubungan antara dua atau lebih. Yang selanjutnya, perihal kajian teori tentang media sosial, pengertian media sosial. Menurut Anthony Mayfield, media sosial adalah media yang penggunaannya mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan peran khusus blog, jejaring sosial, from maya, termasuk virtual world. Adapun menurut Philip dan Kevin Keller, media sosial adalah sebuah sarana bagi konsumen untuk berbagi informasi, baik berupa gambar, teks, video, maupun audio dengan satu sama lain, dengan perusahaan dan sebaliknya. Kalau menurut Hendari, Muhammad Yusuf, dan Yuliana Ismagraba, media sosial adalah situs jaringan sosial, misalnya layanan web, yang memungkinkan bagi setiap individu untuk membangun profil publik ataupun semi publik dalam sistem terbatas dalam pendaftaran penggunaan lain, dengan siapa mereka terhubung, dan juga menjelajahi daftar koneksi yang mereka buat untuk orang lain dengan suatu sistem. Untuk yang selanjutnya, yakni media audiovisual. Media audiovisual adalah suatu media internet yang memungkinkan pengguna mempresentasikan dirinya maupun berinteraksi, bekerja sama, berbagi, juga berkomunikasi dengan pengguna lain, dan membentuk ikatan sosial secara virtual atau secara online. Adapun karakteristiknya, perubahan internasional. Perubahan yang terjadi dalam proses belajar merupakan suatu berkat dan juga pengalaman atau praktik yang dilakukan dengan sengaja dan disadari, atau dengan kata lain, bukan kebetulan. Untuk yang selanjutnya, perilaku peserta didik. Perilaku siswa adalah suatu hal yang dimiliki oleh peserta didik, di mana hal tersebut menonjolkan kelakuan, perbuatan, etika, maupun tingkah laku oleh peserta didik atau siswa ketika mengikuti proses pembelajaran. Adapun media sosial juga sangat berpengaruh dalam kepribadian peserta didik, yang akan menunjukkan semakin introvert siswa, maka akan semakin aktif di dalam media sosialnya. Dalam kebebasan menggunakan media sosial, terdapat dampak positifnya seperti memperoleh juga mencari informasi tentang pelajaran. Namun dampak negatifnya bisa membahayakan anak. Untuk yang selanjutnya, kerangka berpikir. Pemanfaatan media sosial dalam perilaku peserta didik sangat berpengaruh. Pada dasarnya, penelitian ini menggunakan angket dalam pengumpulan data dan melakukan observasi dalam upaya mengetahui seberapa banyak siswa yang menggunakan media sosial dan mengetahui seberapa banyak pengaruh yang ada di dalam media sosial tersebut. Dan semakin berkembang pesatnya media, siswa juga dapat menjelajahi dunia media sosial. Yang selanjutnya, hipotesis. Hipotesis merupakan jawaban sementara dari rumusan masalah penelitian. Dalam penelitian ini menggunakan dua sampel, yakni menggunakan uji hipotesis, sehingga penggunaan media sosial dalam perilaku siswa dapat dilihat dari hasil hipotesis. Berdasarkan permasalahan penelitian dan pembahasan, maka disusun hipotesis sebagai berikut. 1. Adanya pengaruh media sosial dari keseringan dalam memainkan smartphone. Yang kedua, tidak adanya pengaruh media sosial dari keseringannya menggunakan smartphone. Untuk yang selanjutnya, bab 3, metode penelitian. Yang pertama, jenis penelitian. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif dengan menggunakan pendekatan korelasi. Penelitian korelasi yaitu penelitian atau pendekatan yang menghubungkan melalui analisis presentasi dan juga melakukan uji coba statistika interferensi tentang sejauh mana pengaruh dari media sosial terhadap perilaku siswa.
Yang selanjutnya lokasi dan tempat penelitian. Adapun lokasi penelitian berada di Pondok Pesantren Al-Barokah, Mangunsuman, Siman, Ponorogo. Populasi, sampel, dan sampling. Yang pertama, populasi adalah keseluruhan subjek peneliti. Populasi dalam penelitian ini adalah 10 orang santri di Pondok Pesantren Al-Barokah. Yang ada 5 sudah mahasiswa dan 5 masih siswa pelajar SMA atau sederajat. Yang kedua, sampel adalah sebagian atau wakil dari jumlah populasi yang diteliti. Sampel penelitian ini digunakan untuk menentukan jumlah sampel yang akan digunakan. Pengaruh media sosial terhadap perilaku siswa berada pengaruh tinggi. Hal tersebut dapat dilihat dari angket yang sudah diisi oleh siswa. Yang di teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik angket, wawancara, observasi, dan juga dokumentasi. Teknik angket adalah cara pengumpulan data melalui pemberian pertanyaan-pertanyaan tertulis kepada subjek peneliti, responden atau sumber data, dan jawabannya diberikan juga secara tertulis. Data adalah informasi yang direkam media dapat dibedakan dengan data lain, dapat dianalisis dan relevan dengan program tertentu. Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematik dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan. Metode pengumpulan data ada 3. Yang pertama yakni penelitian kepustakaan atau library research, yakni teknik pengumpulan data dengan berdasarkan literatur yang berhubungan dengan objek peneliti. Yang kedua, kuesioner atau angket, merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pertanyaan tertulis kepada responden atau narasumber untuk dijawab. Yang ketiga, dokumentasi adalah catatan peristiwa yang sudah berlalu. Yang yang selanjutnya yakni instrumen penelitian. Instrumen penelitian adalah alat atau fasilitas yang digunakan peneliti dalam mengumpulkan data agar pekerjaannya lebih mudah dan hasilnya lebih baik. Dalam arti lebih cermat, lengkap, dan sistematis sehingga lebih mudah diolah. Media sosial dapat mempengaruhi siswa dalam berinteraksi dengan teman-temannya dan dapat saling bertukar informasi dengan lebih mudah, cepat, dan juga mendapatkan informasi yang lebih bervariasi juga berkualitas. Hasil penelitian menunjukkan pengaruh media sosial terhadap perilaku siswa berada pada kategori 5 indikator yang disebutkan sebelumnya, yaitu yang pertama atau A, sangat gila atau berpengaruh dengan belanja di media sosial. Yang B, aktif di media sosial karena pamer. Dan yang C, budaya share dan juga kopi dan game online. Untuk yang terakhir, metode analisis data. Dalam metode ini menggunakan beberapa tahapan, diantaranya dokumentasi hasil tes, kemudian menganalisis sesuai kriteria kompetensi tiap program pembelajaran. Yang kedua, mewawancara secara mendalam terhadap subjek peneliti. Yang ketiga, memberikan angket responden. Yang keempat, mengumpulkan data. Dan yang terakhir, menganalisis data. Ya, cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.